Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi tentang ekuitas. Yang pertama, pengertian ekuitas. Ekuitas adalah nilai yang dapat diatribusikan kepada pemilik bisnis. Sederhananya, pengertian ekuitas adalah kepemilikan suatu bisnis atau perusahaan. Ekuitas ditemukan di neraca perusahaan dan merupakan salah satu metrik keuangan yang paling umum yang digunakan untuk analisis dalam suatu perusahaan. Yang berikut komponen ekuitas. Komponen ekuitas terdiri dari yang pertama, modal setoran atau kontribusi kapital. Modal setoran mencakup modal yuridis dan modal setoran lainnya. Modal yuridis yang dihitung berdasarkan nilai nominal saham menunjukkan aktiva neto yang tidak dapat didistribusikan kepada pemegang saham. Kedua adalah laba ditahan. Laba ditahan terdiri dari laporan laba rugi, penyesuaian periode sebelumnya, dan juga dividen. Oleh karena laporan laba rugi merupakan bagian dari laba ditahan, maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan saling keterkaitan atau artikulasi antara laporan laba rugi dan juga neraca. Komponen ekuitas yang terakhir yaitu penyesuaian modal belum terrealisasi. Penyesuaian modal belum terrealisasi terdiri dari kerugian portofolio yang belum direalisasi untuk efek non pasar, yang kedua selisih kurs yang belum direalisasi, dan yang terakhir adalah modal sumbangan. Saya akan membawakan materi berikutnya mengenai tujuan penyajian ekuitas. Tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Informasi tentang kewajiban yuridis perseroan terhadap para pemegang saham dan pihak lainnya juga merupakan tujuan penyajian ekuitas pemegang saham ini. Berikutnya, konsep pemanfaatan aset. Statement laba rugi harus menyajikan secara efektif semua akibat dari pemanfaatan aset yang diserahkan sepenuhnya kepada manajemen. Adapun berbagai cara dalam pemanfaatan aset. 1. Penggunaan aset yang utama untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat mendatangkan laba bagi perusahaan. Yang kedua, penggunaan aset dijadikan jaminan kontrak utang atau pendanaan dan untuk alat pelunasan kontrak tersebut. Yang berikutnya, konsep aset kapital. Sebagai lawan konsep pemanfaatan aset, konsep ini membedakan fungsi aset lancar dan aset tetap. Penyajian laba komprehensif. Laba komprehensif merupakan salah satu elemen statement keuangan. Laba komprehensif didefinisi sebagai perubahan ekuitas selama periode yang berasal dari sumber-sumber non-pemilik. Yang berikutnya, komponen-komponen pembentuk statement laba rugi. Yang pertama, seksi operasi utama yang terdiri dari penjualan atau pendapatan, kos barang terjual, biaya penjualan, biaya administrasi dan umum. Yang kedua, seksi operasi tambahan yang terdiri dari pendapatan lain-lain dan untung, biaya lain-lain dan rugi. Yang ketiga, pajak penghasilan. Yang keempat, operasi hentian. Yang kelima, pos-pos luar biasa. Yang keenam, pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. Yang ketujuh, pengaruh kumulatif perubahan estimate atau taksiran. Yang kedelapan, perubahan ekuitas non-pemilik lainnya. Terdapat dua pendekatan penyusunan statement laba rugi untuk menyajikan nomor 1-8. Cara yang pertama, pendekatan satu statement, yaitu menyajikan kedelapan komponen tersebut dalam satu statement yang diberi judul statement laba rugi dan laba rugi komprehensif. Cara yang kedua, pendekatan dua statement, yaitu memisahkan pelaporan komponen 1-7 dalam statement laba rugi dan menyajikan pengaruh komponen 8 terhadap laba periode bersih dalam statement laba rugi komprehensif. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.